Oke, video kali ini kita bakal ngebahas tips seputar mudik buat teman-teman yang pengen mudik pakai motor harian teman-teman, mau itu motor standar maupun motor tidak standar. Nah, kenapa beda bang? Ya beda. Nanti kita kasih tahu treatmentnya kayak gimana. Buat lengkapnya langsung ke videonya aja yuk, gas! Oke, nggak capek-capek saya ngingetin buat teman-teman yang memang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Lanjut ke videonya yuk. Oke, tips yang pertama, yang paling umum dulu, kita bahas tentang piranti atau perangkat keselamatan berkendara teman-teman. Mulai dari motornya dulu. Teman-teman harus tetap pakai spion. Kenapa? Supaya saat teman-teman bermanuver, ingat di saat mudik, jalur mudik itu tuh padat dan macet. Saat teman-teman bermanuver atau mengambil lajur untuk menyusul, itu teman-teman harus memastikan di belakang itu nggak ada motor yang sedang melaju. Jadi supaya lebih safety juga ya. Nah, spion yang teman-teman pakai silahkan, mau variasi mau standar silahkan. Yang penting objek di belakang teman-teman itu terlihat jelas. Kayak gitu, mungkin tips untuk spion. Oke, tips yang kedua yaitu pastikan lampu kendaraan teman-teman berjalan dengan normal atau berfungsi dengan normal. Jadi kita nggak tahu kapan teman-teman akan melewati malam hari, mungkin macet, mungkin memang teman-teman nggak sengaja ketiduran saat istirahat, akhirnya mau nggak mau jalan malam. Nah, ini lampu harus diperhatikan. Nah, terutama lampu-lampu motor yang masih bohlam nih, silakan dicek atau mungkin diganti dengan yang wattnya lebih tinggi. Misal bohlam standarnya diganti dengan merek Philips misalkan, dengan watt yang sama, dengan watt yang lebih tinggi sedikit, menghasilkan sinar yang lebih terang dari standarnya, mungkin seperti itu. Kalau yang lampu LED ya ini udah bawaan pabrik, mudah-mudahan sih safety aja. Cuman yang teman-teman harus perhatikan jarak ketinggian sorotan lampu. Nah, itu jangan terlalu bawah juga, jangan terlalu atas juga. Jadi pastikan itu sesuai. Nah, itu untuk tips cara setel lampu itu silakan di YouTube banyak banget, silakan diterapkan aja. Oke, yang ketiga yaitu ban. Ban pastikan alur pada kembang ban itu masih terlihat, masih ada. Nah, ini saya mau ngasih tips gimana cara membedakan ban yang udah harusnya diganti dan masih layak jalan. Oke, untuk menentukan alur ban yang masih baik atau tidak, itu teman-teman bisa lihat ada kotak di dalam. Jadi setiap ban di motor teman-teman itu selalu ada jendolan seperti ini nih. Ada jendolan seperti ini. Di dalam alurnya ini ada jendolan seperti ini. Nah, kalau misalkan jendolan ini sudah rata dengan permukaan paling atas, berarti itu sudah waktunya diganti. Kayak gitu, mungkin tips simpelnya kayak gitu. Nah, sisanya teman-teman bisa ngelihat apakah si ban itu bergelombang atau enggak. Nah, itu kan udah harusnya diganti. Nah, kenapa ban penting? Karena teman-teman juga nggak tahu akan melewatin cuaca yang seperti apa. Bisa aja hujan deras, bisa aja pasir dan lain-lain. Nah, jadi ban itu juga faktor penting dalam keselamatan. Oke, tips yang keempat adalah tips yang keempat kok gini sih? Gini dong. Nah, tips yang keempat adalah lampu belakang. Tadi seharusnya jadi satu sama lampu depan ya. Cuman kita bedain ya lampu belakang. Nah, kenapa lampu belakang? Teman-teman pastiin lampu rem itu bekerja dengan baik. Kalau bisa jangan yang model kedip-kedip deh. Ada tuh yang di rem yang kedip-kedipnya itu bikin kagok orang sebenarnya. Nah, usahakan lampu rem biasa aja. Nah, itu lagi-lagi untuk keselamatan teman-teman juga. Karena di jalur mudik itu orang-orang pada lelah semua. Jadi jangan sampai teman-teman pas ngerem ngedadak, yang belakang nggak kelihatan, crash. Jadi keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain juga. Nah, kayak gitu. Oke, tips yang kelima, teman-teman pastikan brake pad atau sepatu rem pada motor teman-teman, mau itu disc brake ataupun tromol, itu masih berfungsi atau kinerja masih baik. Dari mulai pernya, jadi kalau misalkan di tromol itu kan ada pernya ya. Nah, itu per yang buat kabelnya itu masih elastis, kemudian kampasnya juga masih memadai, artinya nggak perlu baru lah, tapi teman-teman cek. Baiknya sih baru ya, kalau teman-teman ada rezeki silahkan beli baru, tapi baiknya dicek aja. Kalau misalkan emang masih mumpuni, oke, pakai aja. Tapi kalau udah habis jangan, karena ya balik lagi itu faktor teman-teman, keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mungkin brake pad seperti itu. Oke, masih berkaitan dengan rem. Kalau bisa teman-teman setel di bagian tuas rem belakang atau tuas rem yang bisa disetel, itu disetel jangan terlalu dalam.
tapi disetel pendek. Misalkan rem belakang ini kan dari paha rem belakang bisa disetel tuh. Nah, itu disetel kalau bisa setel pendek. Karena apa? Itu mempengaruhi respon teman-teman dalam mengerem. Kalau misalkan dalam, ya makin lama juga motor akan berhenti. Tapi kalau udah dikit udah nyantol, dia akan lebih respon. Kayak gitu mungkin seputar rem. Oke, selanjutnya tips untuk si pengendaranya. Nah, helm jangan lupa pakai helm yang safety, mau merek apapun, dari harga 200.000 sampai puluhan juta silahkan. Tapi yang jelas helm yang safety, kalau bisa yang tertutup. Jadi tertutup maksudnya gini, jangan helm, sorry ya, bukan saya melarang pakai helm klasik, cuman rata-rata kan ada teman-teman yang pakai helm klasik tanpa kaca. Nah, maksudnya tertutup di sini adalah kaca yang bisa ditutup melindungi wajah, yaitu sebagian juga dari safety. Nah, kemudian berikutnya sarung tangan supaya nggak slip atau nggak licin, jadi teman-teman bisa bermanuver dengan baik, bisa tetap konsentrasi dengan baik. Kemudian sepatu, jangan lupa jangan pakai sendal sih, ya kecuali kalau hujan. Tapi kalau hujan juga kalau bisa beli raincoat sepatu atau jas hujan sepatu, jadi tetap pakai sepatu. Pakai jaket, pakai celana, ya jelas jaket ya. Jangan sampai teman-teman datang ke rumah, ke kampung, tapi yang tadinya niatnya mau silaturahmi malah sakit. Kan jadi nggak syahdu ya, jadi nggak oke gitu. Datang dari kota ke kampung jadi malah sakit gitu. Jadi itu perlengkapan safety riding untuk teman-teman. Jadi helm, jaket, celana panjang, sepatu, sarung tangan. Nah, itu udah umum lah. Nah, selanjutnya kita bahas ke pembahasan umum tentang persiapan yang dilakukan untuk engine, dari mulai CVT dan engine-nya sendiri. Langsung aja kita bahas di engine utamanya dulu. Nah, ini tips untuk perawatan, ya perawatan berkala. Teman-teman bisa ganti oli. Walaupun, wah bang, gue olinya masih 1.200 nih, gue ganti biasanya di 2.500. Nggak apa-apa, ganti oli aja. Karena kita nggak tahu kapan oli itu nguap. Nah, seperti saya juga di tanggal 19 ini mau mudik ke Bandung. Kilometer di motor ini masih 1.600-an, tapi kita lihat yuk. Nah, ini kilometer saya masih di 1.842. Artinya saya biasa penggantian di 2.500, tapi masih jauh kan. Nah, ini tapi karena saya mau mudik, jadi karena saya mau mudik, ya saya tetap harus ganti. Terutama untuk motor Aerox, NMAX, yang saya tahu hanya motor-motor Yamaha yang tingkat penguapan olinya tinggi. Nah, itu harus jadi concern teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena saya ngalamin sendiri. Mungkin teman-teman, kebanyakan dari teman-teman juga ngalamin kok oli NMAX, oli Aerox cepet banget habis ya. Mungkin bukan karena ring pistonnya aus atau apa. Memang karakteristik si mesin Yamaha itu panas, jadi tingkat penguapannya tinggi. Nah, jadi ganti oli walaupun belum waktunya. Kalau mau mudik ganti oli aja dulu. Nah, kalau teman-teman nanyain, bang, lu pakai oli apa bang? Nah, gue pakai oli, ini nggak disponsorin tapi ini rekomendasi buat teman-teman. Gue pakai oli Shell Helix HX7 5W40. Oke, kita bahas sedikit tentang oli yang saya pakai. Saya pakai Shell Helix HX7 5W40. Ini oli mobil untuk mesin bensin dan diesel. Jadi teman-teman jangan aneh. Kenapa saya pakai oli mobil? Teman-teman bisa cari aja di YouTube alasannya kenapa. Tapi untuk saya pribadi, karena ini tingkat penguapannya sedikit dibanding oli lainnya yang biasa saya pakai dulu. Jadi ini saya pakai udah bertahun-tahun ya. Jadi saya pakai ini terus untuk teman-teman yang pengen lihat perbedaan penguapannya seperti apa, atau oli ini penguapnya seberapa banyak sih untuk 2.000 km sampai 2.500 km. Teman-teman bisa langsung cek di short YouTube kami. Itu ada di short pertama di awal-awal, jadi scroll aja ke bawah. Itu saya ngebahas tentang oli ini. Nah, oke, kita bahas sedikit. Jadi ini 5W40, kemudian ini apinya udah api SP, api SN plus, api SN, ACEA. Ini udah ini sertifikasi semua ya, sertifikasi semua. Nah, kemudian ini ada tulisannya diesel and gasoline engine, artinya ini bisa untuk mesin diesel dan mesin bensin gitu. Nah, seperti ini penampakannya. Untuk harganya sendiri ini di 85 sampai 95 ribu rupiah. Nah, buat teman-teman yang memang mau beli oli Shell, ini ada tips, atau ya mungkin teman-teman bisa nyobain sendiri untuk cek keaslian dari oli ini.
Jadi di sini ada label, silakan ditarik. Silakan ditarik seperti ini. Kemudian dia muncul barcode. Ini ada nomor dan ada barcode-nya. Silakan teman-teman barcode pakai handphone teman-teman. Masuk ke bagian barcode. Masuk ke scan barcode. Kemudian teman-teman langsung scan aja seperti ini. Kemudian setelah di barcode muncul link seperti ini. Muncul link seperti ini. Nah, ini silakan dibuka link. Buka situs. Nah, nanti dia langsung masuk ke situsnya Shell. Oh, langsung di depan Shell Ultra ya. Shell Ultra sih. Nah, oke. Langsung di sini kita geser dulu. Please slide here. Thank you. Continue. Tinggal continue aja. Nah, dia langsung bilang kode verified. Artinya thank you for purchasing a genuine Shell lubricant product. Nah, seperti ini nanti tampilannya kalau misalkan si oli kalian itu ori, gitu. Jadi seperti itu alasan saya kenapa pakai oli mobil ini, karena tingkat penguapannya rendah, kemudian awet. Terus ya, ini oli bagus, ternama juga. Nah, selanjutnya pembersihan pada sektor throttle body, karburator dan semacamnya ya, throttle body atau karburator. Supaya debu-debu atau kotoran yang ada di dalam atau di lingkar si throttle body atau karburator itu nggak menghambat udara yang masuk, nggak menghambat performa dari mesin teman-teman. Jadi alangkah baiknya diservis juga. Jadi secara keseluruhan sih untuk engine sebaiknya diservis dan ganti oli seperti itu. Cuman tadi ada satu item yang memang saya fokuskan atau concern untuk teman-teman yang pakai Yamaha Maximo, itu Lexi, Aerox, NMAX atau sejenisnya ya. Itu silahkan pakai oli yang mempunyai tingkat penguapan rendah. Mereknya apapun. Kalau saya di sini pakai Shell Helix HX7. Nah, itu udah terbukti sama saya, sudah saya buktikan. Bisa teman-teman saksikan di short YouTube kami. Itu pemakaian 2000 up, penguapannya sangat sedikit sekali. Oke, tapi di sini saya juga mau ngasih tahu tips untuk teman-teman cara mengukur oli yang benar. Jadi langsung aja kita praktekin. Jadi pertama teman-teman buka dipstick ini, dipstick motor, buka. Kemudian yang ada di sini kita lap dulu, kita bersihkan. Nah, ini udah bersih gini ya. Nah, ini di sini itu ada batas ketinggian oli. Jadi sampai di sini kalau di Yamaha gini ya. Jadi ini batas terendahnya, ini batas tertinggi sampai sini ya. Nah, sebaiknya ada di batas tertinggi atau minimal tengah-tengah lah. Jangan sampai dia nggak nyentuh sama sekali atau minim banget. Nah, itu cara ngukur oli ya. Nah, cara ngukur, maksudnya cara melihat apakah oli itu masih banyak atau enggak. Tapi untuk melihatnya tadi kita cabut dulu, kemudian kita lap, kita masukkan lagi tapi di drat. Jangan cuma dimasukin tapi kita drat. Yang jelas posisikan motor pada standar tengah. Posisikan motor pada standar tengah. Ini kita drat lagi, kita kencengin, kita buka lagi, kemudian kita buka lagi. Kita lihat. Nah, ini kan jelas terlihat ya. Dia nggak ngelebihin batas. Jadi ini oli masih aman, volumenya masih sesuai. Kemudian untuk teman-teman bisa tahu apakah oli ini masih layak pakai atau enggak, teman-teman tinggal lihat warna olinya. Di sini olinya warna hitam atau masih transparan berwarna. Maksudnya masih berwarna hijau. Ini karena saya pakai Pertamax, jadi Pertamax 92 jadi agak kehijauan ya. Nah, ini cara lihat. Tapi kalau dia udah kental hitam ya, itu udah berarti udah kotor olinya. Dan yang kedua, teman-teman bisa pegang aja. Kemudian teman-teman bisa merasakan di sini apakah dia masih licin atau sudah kayak air. Kalau sudah kayak air kan lama-kelamaan akan keset. Kalau ini lama-kelamaan nggak keset-keset ya, ini masih bagus. Nah, ini masih licin berarti. Kayak gitu mungkin untuk menentukan oli masih layak atau tidak. Oke, selanjutnya masih di bagian CVT, masih di bagian engine tapi agak ke belakang dikit, yaitu CVT. Nah, ini yang agak tricky juga nih buat teman-teman yang mau mudik. Jadi tadi saya bilang secara keseluruhan engine memang harus servis, tapi ada part-part tertentu yang harus ada penggantian, seperti roller yang udah peyang ya jelas harus diganti. Kemudian teman-teman cek bagian slide piece atau slider yang segitiga 3 biji plastik itu.
Karena itu kalau misalkan itu kendor itu dapat menimbulkan suara yang sangat ganggu lah pokoknya. Bunyi kotok-kotok itu dari situ. Terus kemudian teman-teman cek ke bagian puli belakang dari mulai bearing. Apakah bearingnya itu longgar, rusak atau enggak. Kalau rusak ya harus diganti. Karena kalau rusak dibiarkan jalan, lama-lama bearing itu macet, yang ada as puli belakang itu kemakan sama bagian secondary pulinya gitu. Jadi karena bearingnya macet ya jadi nggak main gitu. Jadi rusak nanti ke as pulinya juga, bisa nyambuk ke gardan juga. Jadi ya sebaiknya itu diperiksa. Kemudian kampas kopling. Kampas kopling nggak perlu ganti kalau memang misalkan masih memadai, seperti kampas rem tadi. Kalau sudah habis ya waktunya diganti silahkan. Mangkok ya dibersihkan aja. Nah, untuk per kalau misalkan teman-teman rasa ini udah lemes pernya ya silakan diganti. Tapi kalau teman-teman yang penting motor sehat jalan ya nggak perlu kalau menurut saya, karena di sini kita ngasih tips bukan untuk tips performa tapi tips gimana teman-teman lancar untuk berkendara mudik gitu. Oke, ini saya udah mau ngeluarin ini nih. Jadi lagi-lagi untuk teman-teman yang pakai Yamaha Maxi, X-Max, Aerox, N-Max, apalagi ya, Lexi, itu ada concern lagi selain tadi oli yang cepat nguap, yaitu teman-teman harus nyiapin seal krek as, mau itu bagian magnet atau bagian puli, atau syukur-syukur magnet, puli, gardan teman-teman punya semua. Nah, kenapa saya bilang teman-teman harus nyiapin ini? Walaupun teman-teman nggak bawa kunci-kunci pas mudik, tapi setidaknya teman-teman bawa spare part. Teman-teman bisa ke bengkel untuk minta tolong ganti, tapi teman-teman udah ada spare partnya gitu. Nah ini yang cepat banget aus juga. Saya nggak ngerti. Saya udah pakai treatment bersihin CVT kayak gimana pun, ini tetap bocor. Itu ini tetap bocor karena memang ya saya nggak tahu ya. Mungkin ini bahannya memang dari pabriknya seperti itu, atau memang ini salah satu kelemahan dari Aerox, N-Max dan kawan-kawannya. Tapi yang jelas ini kelemahan dari Yamaha Maxi, keluarga Maxi ya. Jadi teman-teman baiknya sih mempersiapkan ini seal. Jangan sampai oli habis di jalan gara-gara seal bocor gitu. Oke, sekarang kita bahas tips untuk motor-motor yang sudah dilakukan ubahan pada mesinnya. Jadi tadi secara general teman-teman bisa ngikutin dari mulai spion, terus penyetelan rem, lampu ban dan kawan-kawannya, itu secara umum bisa diterapkan di motor yang sudah ubahan mesin juga. Tapi untuk yang ubahan mesin ini ada treatment khusus supaya teman-teman bisa aman dalam perjalanan mudik. Yuk, yang pertama. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus bekal oli cadangan. Tadi yang saya bilang oli itu akan menguap. Nah, kita nggak tahu kapan menguapnya. Kenapa bisa menguap? Nah, karena suhu mesin yang terlalu tinggi. Mesin yang sudah dirubah, apalagi volumenya sudah dirubah, otomatis mesin itu akan jauh lebih panas. Jadi kita nggak tahu kapan oli itu menguap. Ditambah lagi perjalanan itu, teman-teman nggak akan tahu kapan macet, kapan lancar, kapan cuacanya panas, kapan cuacanya hujan. Nah, jadi alangkah baiknya bekal oli mesin. Kemudian yang kedua, teman-teman, untuk teman-teman yang motornya ada radiator, itu silakan bekal air radiator. Jangan pakai aqua, jangan pakai air biasa, jangan pakai air mineral, karena air mineral itu tidak ada kandungan untuk anti korosi. Jadi kalau teman-teman memang terpaksa pakai air aqua, silahkan, tapi sampai di tempat harusnya kuras, ganti coolant lagi. Tapi baiknya teman-teman bekal lah itu air radiator yang punya tingkat menolak korosi. Dan untuk pendinginan maksimal, kalau air mineral kan nggak ada zat pendinginnya, tapi kalau coolant kan memang ada zat pendinginnya. Gitu, mungkin tadi bekal oli cadangan sama air radiator. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, bawa special tools. Nah, special tools yang saya maksud adalah kunci-kunci yang tidak umum. Kalau misalkan obeng min, obeng kembang, itu kan mungkin teman-teman tinggal cari bengkel dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman udah pakai alat-alat tertentu di part-part motor tertentu di motor teman-teman, harusnya dibawa. Misalkan gini, teman-teman misalkan udah pakai baut titanium,
misalkan baut titanium kan rata-rata tuh kunci bintang ya, bukan kunci L ya. Nah, teman-teman harus bawa tuh kunci bintang, kunci L bintang itu harus bawa. Untuk buka bodi lah, untuk apa. Nah, itu saya bilang special tools, karena kunci bintang nggak semuanya bengkel ada, tapi kalau kunci L mungkin ada gitu. Nah, mungkin seperti itu tips untuk teman-teman yang mau mudik, dari mulai motor standar sampai motor yang sudah bahan mesin. Jadi semoga video ini bisa jadi referensi teman-teman untuk lebih safety lagi dalam perjalanan mudik. Oke, mungkin sekian aja video dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen mudik. Hati-hati di jalan, tetap konsentrasi, terutama konsentrasi karena mudik itu lelah. Banyak orang yang celaka gara-gara ngantuk. Jadi ya itu, hati-hati dan konsentrasi. Terus ingat teman-teman itu pulang kampung untuk bertemu keluarga. Jadi kalau bisa di jalan jangan ugal-ugalan lah. Santai aja bawa motornya, nge-flow. Walaupun teman-teman gemes, pengen narik nih. Ya kalau pengen narik cari jalan sepi, baru teman-teman bisa gas. Saya juga ngerasain gitu sih. Motor ada tenaganya tapi dipakai pelan terus, kayak gemes gitu pengen narik. Ini boleh, tapi nyari tempat yang sepi. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen narik banget gitu ya, kayak gitulah tipsnya. Jadi sekian aja video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.